Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Kali ini Ibu akan melakukan pembahasan soal-soal tentang nilai mutlak yang sudah kalian selesaikan kemarin ya, atau minggu sebelumnya ya. Oke, langsung saja kita mulai dari soal nomor 1. Oke. Soal ini adalah hasil dari mutlak 8 ditambah mutlak negatif 4 dikurangi mutlak negatif 3. Nah, ini sebenarnya cukup mudah ya. Kalian sudah mempelajari tentang nilai mutlak, bahwa nilai mutlak itu alat untuk mempositifkan bilangan. Jadi yang positif tetap positif, yang negatif nanti jadi positif ya. Kalau soal ini berarti kita langsung saja ya kerjakan di sebelahnya. Berarti ini mutlak 8 itu sama dengan berapa? 8 ya. Oke, kita tulis 8. Kemudian operasinya ditambah. Tambah berapa ini? Mutlak negatif 4. Jadinya berapa? 4. Kemudian dikurangi mutlak negatif 3. Berarti jadinya dikurangi 3 ya. Nah, ini hasilnya berapa? Nih, yang depan dulu kita hitung. 8 ditambah 4 hasilnya 12. Oke. Kemudian dikurangi 3. Berarti hasilnya sama dengan 9 ya. Ini berarti jawabannya. Oke. Kita lanjut soal kedua. Nilai dari mutlak 10 ditambah X min X kuadrat untuk X sama dengan 20. Nah, kalau ini caranya tinggal kalian substitusikan atau kalian ganti X-nya menjadi 20 di semua X yang ada di sini. Berarti ini jadinya adalah mutlak dari 10 ditambah maaf kalau nanti tulisannya kurang rapi ya. Ibu juga sedang belajar menggunakan alat ini. Oke, kita ganti X-nya dengan 20. Ini 20, kemudian operasinya dikurangi X pangkat 2, berarti 20 pangkat 2. Oke, begini ya. Ini sama dengan berapa? Sama dengan nilai mutlak dari ini bisa dioperasikan, berarti hasilnya berapa ini? 30 ya. 30. Kemudian dikurangi 20 kuadrat itu berapa? 20 kali 20 hasilnya 400 ya. Oke, ini 400. Nilai mutlak. Berarti sama dengan berapa ini? Nilai mutlak berapa? 30 dikurangi 400. Hasilnya adalah negatif 370 ya. Nilai mutlak dari mutlak negatif 370 itu sama dengan ya 370. Jadi jawabannya adalah A. Oke, lanjut. Soal nomor 3 ya. Grafik dari fungsi Y sama dengan mutlak X min 3 dikurangi 1. Nah, kalau ini kemarin pilihan gandanya ada macam-macam gambar grafik ya. Nah, untuk ini kalian perlu bantuan tabel. Titik. Oke.
Yang perlu kalian lakukan adalah menentukan titik-titik. Yang pertama nilai X. Nilai X yang paling mudah itu berapa? Ketika disubstitusikan 0 ya. Kalau nilai X-nya sama dengan 0, berarti Y-nya berapa? Kita ganti X-nya dengan 0. Mutlak 0 dikurangi 3, kemudian nanti dikurangi 1. Berarti hasilnya adalah mutlak negatif 3 dikurangi 1. Atau sama saja dengan ini tandanya mutlak ya. Kita ganti warna juga. Ini mutlak negatif 3 dikurangi 1 sama dengan berapa? Rada kurang rapi. Sama dengan, ini kan 3 dikurangi 1 berarti 2. Nanti koordinatnya kenapa kurang rapi? Koordinat titiknya adalah 0,2. Kemudian kalian juga bisa mengganti dengan 1. Kenapa kok dari 0, 1? Angka yang mudah ya. Kalian juga bisa milih negatif 1 ataupun negatif 2. Kalian boleh memulai dari nilai X berapapun kalau ini. Kalau ibu milihnya yang sedikit mudah, kan 0 kan kalau dioperasikan kan mudah. Oke, kalau 1 kita ganti X-nya dengan 1, berarti 1 dikurangi 3, hasilnya negatif 2. Mutlak negatif 2 itu kan hasilnya 2. 2 dikurangi 1, berarti di sini adalah 1. Koordinatnya nanti jadi 1,1. Oke. Selanjutnya 2 ya misalnya. 2 berarti 2 dikurangi 3, kemudian 2 dikurangi 3 berarti negatif 1. Negatif 1 dimutlak hasilnya 1. 1 dikurangi 1 sama dengan 0. Oke, ketemu berarti nanti ini 2,0. Nah, ini kalian sudah dapatkan 3 titik. Kalian juga bisa menggambarkan grafiknya, atau mungkin bisa ditambah lagi berapa? 3. Berarti 3 kurangi 3, 0. 0 kurangi 1 berarti min 1. Berarti ini berapa? 3, negatif 1. 3, negatif 1. Kemudian bisa ditambah 4. 4 dikurangi 3, 1. 1 dikurangi 1, 0 juga. Berarti koordinatnya 4,0. Maaf ya, rada miring. Oke, berarti kalau kita gambar, aduh kurang lurus. Aduh. Kalau kita gambar bisa seperti ini. Ya anggap saja lurus ya. Oke. Ini titik 0. Tadi koordinatnya berapa saja? 0,2. Berarti mungkin di sini ya 2. Oke.
Kemudian kalau segini 2, sini 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ini negatif 1. Sini 1. Oke. 0, oke, ganti dulu. Misalnya tadi 0,2 berarti di sini. Kemudian 1,1 berarti di sini. Kemudian yang 2,0 berarti di sini. Yang 3,-1 berarti di sini. 4,0 berarti di sini. Naik lagi. Berarti kita bisa menggambarkan pakai warna apa ini ya? Bisa menggambarkan grafiknya seperti ini kira-kira. Oke. Kemudian ini. Oke. Ya, hampir seperti ini ya. Anggap saja ini lurus. Ini untuk grafik fungsi. Oke. Sepertinya kemarin pilihannya apa ya? Digambar beberapa gambar. Ya, ini cara untuk menggambar grafik fungsi nilai mutlak. Oke. Jadi kalau ada soal yang berkaitan dengan manakah gambar atau sketsa grafik dari fungsi ini, nah kalian bisa menggunakan bantuan dari tabel titiknya ini. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Diketahui persamaan mutlak X dikurangi 2 sama dengan 8. Nilai X yang memenuhi adalah, oke, sebelumnya kalian bisa memindahkan suku yang sejenis menjadi satu ruas ya. Oke, berarti ini kalian bisa menuliskannya menjadi mutlak X sama dengan 8. Nah, ini kalian pindah ke ruas kanan menjadi, kalau di sini negatif 2, kalau dipindah ruas menjadi plus 2 ya. Oke, lanjut. Berarti mutlak X itu sama dengan 8 tambah 2, 10. Oke. Nah, ingat, yang dinamakan dengan mutlak itu kan bisa diisi bilangan positif maupun bisa diisi bilangan negatif, dan hasilnya adalah bilangan positif. Maka mutlak X sama dengan 10, hasilnya adalah X sama dengan 10 atau X sama dengan negatif 10. Jadi jawabannya adalah yang E. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Jika penyelesaian dari mutlak 2K dikurangi 3 sama dengan 5 adalah K1 dan K2. Nilai K1 plus K2 sama dengan, nah berarti ada dua penyelesaiannya. Kita cari dulu penyelesaiannya dengan cara bisa kuadrat kedua ruas seperti ini. Oke. Ini sama dengan 2K dikurangi 3 kuadrat sama dengan
5 kuadrat. Ya. Ini berarti 2K min 3 kuadrat dikurangi 5 kuadrat sama dengan 0. Kemudian yang ini dijabarkan menjadi 2K dikurangi 3 ditambah 5. Masih ingat ya dengan A kuadrat dikurangi B kuadrat. Nanti jadinya atau dijabarkan menjadi A plus B dikali A min B. Berarti ini 2K min 3 dikurangi 5 sama dengan 0. Kemudian ini hasilnya berapa? 2K min 3 ditambah 5 berarti plus 2 ya. Yang ini 2K min 3 min 5 berarti min 8. Oke, sama dengan 0. Kalau seperti ini menjadi 2K plus 2 sama dengan 0 atau 2K yang ini min 8 sama dengan 0. Oke, untuk menyelesaikannya kita pindah ruas konstantanya. Ini jadi 2K sama dengan plus 2 kalau dipindah ruas menjadi negatif 2 ya. Atau 2K sama dengan ini 2K sama dengan ini negatif 8 dipindah ruas menjadi 8 ya. Nah, ini koefisiennya adalah 2, maka keduanya kita bagi dengan 2. Jadinya K sama dengan negatif 2 dibagi 2 berarti negatif 1 ya. Negatif 1 atau K sama dengan 8 dibagi 2 4 ya. Nah, kita sudah peroleh nilai K-nya negatif 1 atau 4. Berarti kita bisa, karena tidak ada ketentuan mana yang K1, K2, berarti boleh milih terserah ya. Ini misal kita K1, ini K2. Ataupun kalian bisa memilih sebaliknya. Yang ini yang K1, yang ini yang K2. Berarti K1 ditambah K2 itu sama saja dengan negatif 1 ditambah 4. Ya. Negatif 1 ditambah 4. Hasilnya sama dengan 3 ya. Nah, ini. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Oke. Ini ada soal penyelesaian persamaan X plus 7 sama dengan mutlak negatif 3 dikurangi X adalah. Oke, kalau yang ini kita menggunakan cara dengan mengkuadratkan kedua ruasnya ya. Masih ingat kan ya? Seperti tadi, berarti yang ini kita kuadratkan kedua ruas. Kuadrat kedua ruas berarti ini X plus 7
plus 7 kuadrat sama dengan 3 dikurangi X kuadrat. Nah, yang ini bisa kita pindah ruas menjadi 1, jadi ini X plus 7 kuadrat dikurangi negatif 3 min X kuadrat sama dengan 0. Ini sama dengan, kenapa kurang sekali? Ya, ini kan bentuknya A kuadrat dikurangi B kuadrat, maka bisa dijabarkan menjadi A X plus 7 ditambah B. Kalau ditambah B berarti kan ini negatif 3 min X. Ya. Kemudian dikali X plus 7 dikurangi negatif 3 min X sama dengan 0. Yang ini bisa kita operasikan ya. X dikurangi X habis atau 0. 7 dikurangi 3 hasilnya 4. Kemudian yang ini kita uraikan dulu. X plus 7 ini negatif kali negatif 3 berarti plus ya, plus 3 negatif 1 dikali negatif X berarti plus X sama dengan 0. Berarti ini 4 kali X plus X berarti 2X. 7 ditambah 3 hasilnya 10 ya. Sama dengan 0. Nah, ini kemudian kita bagi 4. Jadinya 2X plus 10 sama dengan 0 dibagi 4 hasilnya 0 ya, tetap 0. Kemudian kita pindah ruas yang 10 ini ke ruas kanan. Berarti 2X sama dengan 10 kalau dipindah ruas jadinya negatif 10. Nah, ini kita bagi 2. Dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Supaya tinggallah X saja ya, dengan koefisien 1. Berarti 2X dibagi 2 berarti hasilnya X. Ini X sama dengan negatif 10 dibagi 2 hasilnya negatif 5 ya. Nah, sudah kita peroleh nilai X-nya. Nilai X yang memenuhi adalah X sama dengan negatif 5. Berarti yang ini jawabannya. Oke. Kita lanjutkan. Nah, ini. Penyelesaian dari mutlak 3X min 1 dibagi 2 sama dengan 4 adalah X1 dan X2. Nilai dari X1 dikali X2 adalah, oke, kalau ini caranya kita uraikan menjadi ini sama saja dengan 1 per 2 dikali mutlak 3X min 1
sama dengan 4. Ya. Dengan 4. Kemudian ini kita kedua ruasnya kita kali 2. Kenapa dikali 2? Supaya ini menjadi 1 ya. Dan tinggallah ini saja. Berarti ini 3x min 1 sama dengan 4 kali 2, 8. Oke, kalau seperti ini sudah bisa kalian jabarkan menjadi 3x min 1 sama dengan 8 atau 3x min 1 sama dengan negatif 8. Ya, karena definisi dari nilai mutlak itu adalah dia sama dengan bilangan positifnya atau dia sama dengan bilangan negatifnya. Kan hasilnya positif. Tapi di dalam ini bisa diisi bilangan positif ataupun bilangan negatif. Maka ada 2 kemungkinan. Oke, lanjut. Yang ini berarti yang sejenis kita kelompokkan. 3x sama dengan 8. Yang ini kita pindah ruas ke sini menjadi plus 1. Atau 3x sama dengan negatif 8. Yang ini pindah ruas jadi tadi plus 1 juga ya. Ini 3x sama dengan 8 ditambah 1 jadinya 9 ya. Atau 3x sama dengan ini negatif 8 ditambah 1 jadinya negatif 7. Kemudian kita bagi kedua ruas dibagi dengan 3. Jadinya x sama dengan 9 bagi 3, 3. Atau x sama dengan negatif 7 per 3. Nah, kita sudah ketemu nilai dari x1 dan x2. Sekarang yang perlu kita hitung adalah x1 dikali x2. Berarti ini x1-nya tadi 3 dikali negatif 7 per 3 ya. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah negatif 7. Oke, ini x1, tadi ini x2. Oke, berarti jawabannya adalah negatif 7. Oke, bisa dipahami ya. Soal berikutnya. Kita masuk ke pertidaksamaan. Pertidaksamaan mutlak 2x min 3 lebih dari atau sama dengan 5 akan bernilai benar jika. Nah, ini sama saja kalian diminta untuk menentukan batas atau interval ataupun nilai x yang memenuhi. Ya. Kemarin kalau untuk bentuk yang seperti ini, yaitu mutlak fx atau mutlak suatu fungsi dengan tanda tidak pertidaksamaan dari suatu konstanta. Nah, kalian ingat, ini tandanya lebih dari ya, berarti kita bisa menjabarkannya menjadi
Ini 2x min 3 kurang dari atau sama dengan min 5 atau 2x min 3 lebih dari atau sama dengan 5. Coba perhatikan. Ininya tetap tandanya adalah kurang dari atau sama dengan negatif 5. Dan yang satunya fungsinya ini dengan tanda lebih dari atau sama dengan ini positif 5. Jadi kalau pertidaksamaan yang seperti ini bentuknya bisa dijabarkan menjadi seperti ini. Fx lebih dari atau sama dengan atau lebih dari saja dengan suatu konstanta, nanti jadinya fungsinya kurang dari negatif konstantanya atau fungsinya lebih dari konstantanya. Ini positif, yang ini negatif. Oke, kita operasikan dengan suku yang sejenis. Berarti ini 2x kurang dari atau sama dengan negatif 5. Nah, negatif 3 ini kita pindah ruas menjadi plus 3 ya. Atau 2x lebih dari 5. Yang ini kita pindah ruas, jadi plus 3. Ini hasilnya 2x kurang dari atau sama dengan negatif 5 ditambah 3 hasilnya negatif 2. Atau 2x lebih dari atau sama dengan 5 ditambah 3, 8 ya. Kemudian kedua ruas kita bagi dengan berapa? Koefisien dari x-nya berapa? 2 ya. Oke. Berarti diperoleh 2x bagi 2 jadinya x kurang dari negatif 2 dibagi 2 negatif 1. Atau 2x dibagi 2 hasilnya x lebih dari atau sama dengan 8 dibagi 2 hasilnya 4. Berarti pertidaksamaan di atas akan bernilai benar jika x-nya kurang dari atau sama dengan negatif 1 atau x-nya lebih dari atau sama dengan 4. Jadi ini jawabannya. Oke, kita lanjutkan. Pertidaksamaan 3x lebih dari mutlak negatif x min 4 akan dipenuhi oleh interval. Ini sama saja ya, kita menentukan penyelesaian dari pertidaksamaan atau menentukan nilai x yang memenuhi. Kalau ini kedua ruasnya itu mengandung fungsi atau mengandung variabel ya, maka tidak bisa dengan cara yang seperti soal sebelumnya. Kita harus menggunakan cara kuadrat kedua ruasnya. Oke. Berarti ini oke, kita kuadratkan, jadi 3x kuadrat lebih dari negatif x min 4 kuadrat. Kemudian kita pindahkan menjadi satu ruas. Bisa di sini ya, 3x kuadrat dikurangi, ini kan kalau pindah ruas jadinya dikurangi ya, dikurangi negatif x min 4 kuadrat lebih dari, karena sudah dipindah jadi di sini atau di ruas kanan nilainya 0.
Nah, bentuk A kuadrat min B kuadrat dijabarkan menjadi A plus min X. A plus B ya, ini B, berarti ini min X min 4 min 4 dikali A min B lebih dari 0. Oke, kita operasikan. 3X ditambah min X, atau sama saja dengan 3X dikurangi X, berarti hasilnya 2X. Kemudian ditambah negatif 4, berarti min 4. Yang ini 3X, negatif 1 kali min X, hasilnya plus X. Negatif 1 dikali negatif 4, hasilnya plus 4. Lebih dari 0. Dua X min 4 masih tetap. Nah, kalau yang ini bisa dioperasikan jadi 3X ditambah X hasilnya 4X ya. Kemudian yang ini ditambah 4. Lebih dari 0. Nah, langkah selanjutnya kita cari batas dari ketidaksamaan ini, yaitu batasnya itu 2X min 4 sama dengan 0 atau 4X ditambah 4 sama dengan 0. Nah, yang dimaksud batas adalah dari fungsi-fungsi ini dicari pembuat nolnya ini. Jadi yang membuat 0 dari fungsi ini atau sama saja disamadengankan dengan 0. Nah, itu yang akan menjadi batasnya. Oke, kalau ini berarti 2X min 4 sama dengan 0. Berarti 4-nya kita pindah, negatif 4-nya kita pindah ruas menjadi 2X sama dengan 4. Atau yang ini berarti 4X sama dengan 4-nya kita pindah ruas menjadi negatif 4. Ya. Kemudian yang ini kita bagi 2, sementara yang ini nanti kita bagi 4. Ya. Kenapa 4? Ini biar koefisiennya jadi 1, ini dibagi 2 supaya 2X-nya ini jadi koefisiennya juga jadi 1. Kalau dibagi jadi hasilnya X sama dengan 4 dibagi 2, 2. Atau ini hasilnya X sama dengan hasilnya X. Negatif 4 dibagi 4 hasilnya negatif 1. Kemudian kita menggunakan bantuan garis bilangan. Garis bilangan dengan batasnya. Batasnya ini 2 dan negatif 1. Maka kita menuliskannya di sini negatif 1, yang di sini 2. Oke, sudah ya. Kemudian kita cari nilai X pada garis bilangan ini yang mudah dihitung. Contoh kita ambil 0.
ambil 0, 0 itu letaknya di sini ya, 0. Ganti saja warnanya, ganti hijau. Oke, kita di sini 0. Kemudian 0 itu kita substitusikan ke mana? Ke sini saja. Ke sini, ya. Gantikan X-nya dengan 0. Berarti ini 2 kali 0 dikurangi 4 dikali 4 kali 0 ditambah 4. Hasilnya berapa? 2 kali 0 berarti 0. Kurung 0 dikurangi 4 dikali, itu juga hasilnya 0 ditambah 4 sama dengan berapa ini? Berarti negatif 4 dikali 4 hasilnya negatif 16. Nah, sementara tandanya adalah lebih dari 0. Kira-kira ini pernyataan benar atau salah? Salah ya? Masa negatif lebih dari 0? Salah. Berarti karena ini pernyataan salah, maka di sini kita beri keterangan dia tidak memenuhi. Oke? Kemudian kalian bisa memilih bilangan yang ada di garis sebelah kirinya negatif 1 atau sebelah kanannya 2. Nah, nanti kalian akan menemukan bahwa area ini dia memenuhi. Di sini juga memenuhi. Maka ini adalah area penyelesaiannya. Nah, ini adalah penyelesaiannya. Jadi, penyelesaiannya itu negatif, ini X kurang dari negatif 1 atau X yang lebih dari 2, karena ini areanya yang diarsir adalah yang di sini, ini diarsir. Ini juga. Karena dia memenuhi. Kalau dia tidak memenuhi, dia tidak dituliskan di penyelesaian, oke? Nah, berarti kalau jawabannya ini, pilihannya yang sesuai adalah yang ini ya. Oke. Kalau di sini pilihannya yang diminta salah satu, tapi jawabannya ini. Boleh ini ataupun ini. Kalian tulis keduanya juga baik, gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Jika 2 kali mutlak X min 1 kurang dari mutlak X plus 2, maka himpunan penyelesaiannya adalah, nah kalau ini juga menggunakan cara dengan kuadrat kedua ruasnya. Berarti kalau ini kuadrat tidak hanya yang mutlaknya saja ya, tapi ini 2 juga dikuadratkan. Jadi menuliskannya menjadi kurang rapi. Oke, ini berarti 2 kali X min 1 kuadrat dikurangi X plus 2 kuadrat. Ya. Kalian bisa peroleh ini 4
kali X min 1 kuadrat. Bisa seperti ini, atau kalian juga bisa mengalihkannya dulu. Ini jadinya 2x min 2 kuadrat kurang dari x plus 2 kuadrat, ya. Kemudian kita pindah ruas ini ke sini, dan di sini nanti tinggal nilainya 0 ya, karena sudah dipindah. Ini jadi 2x min 2 kuadrat dikurangi x plus 2 kuadrat kurang dari 0. Kemudian kita jabarkan lagi. Ini a kuadrat min b kuadrat, jadinya 2x min 2 ditambah x plus 2 dikali 2x min 2 dikurangi ini x dikurangi 2. Bingung tidak dapatnya dari mana? Negatif dari x plus 2, berarti negatif 1 kali x, negatif 1 juga dikali 2, jadinya negatif x min 2. Oke, kurang dari 0. Kemudian kita operasikan, 2x plus x jadinya 3x min 2 plus 2, berarti hasilnya 0 ya, tidak perlu kita tulis. Kemudian 2x min x, jadi x, ya. Min 2 jadinya min 4. Nah, kurang dari 0. Kita sudah dapat bentuk perkalian pertidaksamaan juga ya, pertidaksamaan yang lebih sederhana. Kemudian kita cari batasnya lagi dengan bantuan untuk membuat garis bilangan ya. Batas garis bilangan maksudnya, mohon maaf. Berarti ini 3x sama dengan 0 atau x min 4 sama dengan 0. 3x sama dengan 0. 3 kali berapa yang hasilnya 0? Maka berarti x tentunya nilainya 0. Ini kalau dia dibagi 3 pun, 0 dibagi 3 hasilnya 0. Kemudian x sama dengan, ya ini min 4-nya kita pindah ruas menjadi 4. Nah, kita sudah dapat batas, yaitu x sama dengan 0 dan x sama dengan 4. Kemudian kita buat garis bilangannya. 0, 4. Ya. Ingat, kalau menuliskan batas, tentunya dari kiri ke kanan, dari bilangan yang terkecil ke yang terbesar, oke? Kemudian kita ambil satu bilangan yang mudah, kecuali batasnya, atau selain batasnya. Berarti kalau batasnya sudah 0 dan 4, kita bisa mengambil misalnya ya 1. Kita ambil 1. 1 itu letaknya di sini ya. 1. Kemudian 1 ini kita substitusikan ke sini. Berarti kita peroleh nilainya adalah 3 kali 1, 3 dikali 1 dikurangi 4. Hasilnya negatif 3. Sama dengan negatif 9. Nah, pertidaksamaannya adalah dia kurang dari 0. Apakah dia bernilai benar? Betul ya. Bilangan negatif pasti dia kurang dari 0. Maka kita beri keterangan area di antara 0 dan 4, karena 1 itu letaknya di antara 0 dan 4.
dia memenuhi. Maka inilah penyelesaiannya. Kalau kalian mau mencari yang lain pun juga di sini ketemunya dia tidak memenuhi, di sini juga tidak memenuhi. Bisa kalian coba misal mengambil negatif 1 yang mudah ya. Kemudian di sini bisa mengambil 5. Yang kecil aja, enggak usah yang besar-besar. Oke, berarti ini penyelesaiannya menjadi penyelesaiannya menjadi 0. X-nya kan terletak di antara 0 dan 4. Maka menulisnya seperti ini. Nah, kemudian yang ditanya adalah himpunan penyelesaian. Maka menuliskannya tinggal menjadi seperti ini. X di mana dia berada di antara 0 dan 4. Jadi jawabannya adalah yang itu. Oke. Berikutnya. Nah, ini kita masuk ke soal cerita atau soal dalam kehidupan sehari-hari ya, yang berkaitan dengan nilai mutlak. Manusia merupakan makhluk homotermik, yaitu makhluk berdarah panas di mana suhu tubuhnya relatif konstan terhadap perubahan, maaf ini suhu ya harusnya, suhu di sekitarnya. Suhu tubuh manusia atau suhu tubuh inti atau core temperature dipertahankan dalam batas normal, yaitu tidak lebih 0,3 derajat Celcius dari suhu normal. Jadi, kemudian ya, jika suhu normal manusia yaitu 36,9 derajat Celcius, kisaran nilai seseorang dikatakan mempunyai suhu normal adalah. Nah, kenapa ini berkaitan dengan nilai mutlak? Nilai mutlak itu kan juga merupakan jarak ya. Kan konsepnya hampir seperti jarak ya, jarak suatu bilangan dengan bilangan yang lain. Ini pun juga seperti itu. Oke, kita coba selesaikan dulu. Kalau seperti ini, cara yang paling mudah loh ya. Ini kita misalkan membuat garis bilangan, di mana titik tengahnya adalah 36,9. Ini suhu normal manusia ya. Tadi dikatakan masih tergolong suhu normal tubuh manusia jika mana ini tadi, suhu tubuh manusia dipertahankan dalam batas normal, yaitu tidak lebih dari 0,3 derajat Celcius dari suhu normal. Berarti bisa naik, bisa turun ya. Jadi ke sininya 0,3 karena tidak lebih dari 0,3, dan turunnya juga tidak lebih dari 0,3. Ini sebenarnya cara cepat ya. Berarti ini berapa? Kalau dia naik berarti kan ini ditambah ya. 36,9 ditambah 0,3 berarti berapa? 37,2 ya. Sementara kalau dia berkurang 0,3 berarti 0,3 hasilnya 36,6. Berarti suhu normal manusia atau seseorang itu antara 36,6 dan 37,2. Jadi inilah jawabannya.
Oke, atau kalau secara runtut, caranya adalah misalkan suhunya itu suhu manusia sama dengan X. Berarti kalau dia berada di batas ini, X dikurangi 36,9 itu tidak lebih dari, berarti kurang dari atau sama dengan 0,3. Gini ya. Berarti sama saja dengan, ingat kalau mutlak suatu fungsi kurang dari atau sama dengan 0,3 atau suatu konstanta, maka ini menjadi negatif 0,3 kurang dari atau sama dengan X min 36,9 kurang dari 0,3. Oke. Kemudian semuanya kita jumlah dengan 36,9. Di sini 36. Maaf. Negatif 0,3 ditambah 36,9 kurang dari sama dengan X min 36,9 ditambah 36,9 kurang dari 0,3 ditambah 36,9 ya. Nah, seperti itu tulisannya. Oke, berarti sama saja dengan ini negatif 0,3 ditambah 36,9 itu sama saja dengan 36,9 dikurangi 0,3. Berarti hasilnya adalah 36,6 kurang dari, ini kan X dikurangi 36,9 ditambah 36,9 ya, berarti ini hasilnya adalah X. Kemudian kurang dari sama dengan 0,3 ditambah 36,9 hasilnya adalah 37,9 maaf 37,2 ya, sama saja ya. Nah, menurut kalian yang mudah yang mana, yang kalian pahami yang mana? Oke, silakan digunakan. Oke, kita masuk ke soal berikutnya tentang kehidupan sehari-hari juga, masihan. Ya. Jembatan Kali Kuto yang terletak di Jalan Tol Batang Semarang mempunyai panjang 100 meter. Oleh karena perubahan suhu pada siang hari dan malam hari, jembatan Kali Kuto mengalami pemuaian dan penyusutan sepanjang 360 mm. Berapa panjang minimum jembatan Kali Kuto tersebut? Ya, ini caranya juga bisa seperti yang tadi ya. Kalau dia mengalami pemuaian, berarti kan dia melebar atau bertambah ya panjangnya. Jadi ini kita buat garis lagi. Oke. Kalau normal, kondisi suhu normal, dia kan panjangnya 100 meter. Ya. Kemudian kalau suhunya berubah, mengalami pemuaian penyusutan sepanjang ini 360 mm. Supaya dia bisa dioperasikan dengan ini, kita ubah dulu menjadi satuannya meter ya. Jadi ini berapa meter? Kalau 360 mm berarti dibagi
1000 ya untuk jadi meter ya. Berarti 0,36 meter. Oke. Nah, ini normal. Kalau dia mengalami pemuaian, kan berarti panjangnya bertambah. Bertambah maksimalnya 0,36. Dan kalau mengalami penyusutan berkurang sepanjang 0,36 meter juga. Oke, berarti kita bisa menentukan bahwa kalau dia mengalami pemuaian, panjangnya jadi berapa ini? 100,36 ya. Kalau dia mengalami penyusutan, berarti dia panjangnya menjadi 100 dikurangi 0,36 berapa ayo? Ya, 99, berapa? 64 ya. Oke, nah yang ditanyakan adalah panjang minimum jembatan Kalikuto tersebut. Berarti dari rentan atau dari interval atau dari batas-batas panjang jembatan Kalikuto ini, kita pilih yang paling pendek. Ya. Ukuran yang paling pendek. Ini kan kalau terpanjangnya berarti yang ini adalah terpendeknya. Ini berarti dia sebagai minimum. Jadi jawabannya adalah 99,64. Gimana? Mudah kan? Mudah yo. Oke, tetap semangat. Masih berlanjut soal berikutnya. Oke, kalau yang ini, ketinggian normal permukaan air Sungai Bengawan adalah 120 cm. Ketinggian permukaan air Sungai Bengawan dapat berubah-ubah pada musim kemarau atau penghujan. Jika penyimpangan ketinggian permukaan air sungai tersebut kurang dari 11 cm, interval ketinggian Sungai Bengawan adalah. Nah, kalau yang ini penyimpangan airnya kurang dari 11 cm. Berarti ketika ketinggian Sungai Bengawannya itu naik atau turun, dia tidak lebih dari atau kurang dari 11 cm. Jadi menuliskannya seperti ini. Kita misalkan ketinggian Sungai Bengawannya itu dengan T ya. Kan ketinggian, kita bisa misalkan T. Atau kalau kalian suka X ya monggo. Mau sukanya P ya monggo. Kan namanya saja permisalan ya. Misalkan tingginya adalah T. Ketika T itu dikurangi tinggi normal. Nah, tinggi normal kan ini ya. Tinggi normalnya adalah 120. Dia kurang dari 11 cm. Berarti ini bisa kita jabarkan menjadi negatif 11 kurang dari T min 120 kurang dari 11. Oke. Kemudian semuanya kita tambah dengan 120. Berarti min 11 ditambah 120 kurang dari T dikurangi 120 ditambah 120 kurang dari 11 ditambah 120.
Negatif 11 ditambah 120 berarti sama saja dengan 120 dikurangi 11. Hasilnya adalah 109. Kurang dari T dikurangi 120 ditambah 120 berarti tinggal T ya. Kurang dari 11 ditambah 120 berarti 131. 131 ya. Nah, kita sudah peroleh interval ketinggian Sungai Bengawanya, yaitu ketinggiannya di antara 109 cm dan di antara dan 130 cm. Berarti jawabannya adalah yang ini. Oke? Maaf. Yang ini. Oke, betul. Berikutnya. Suatu persegi panjang mempunyai ukuran panjang mutlak 3-5 x cm dan lebarnya 8 cm. Jika luas persegi panjang tersebut adalah 136 cm persegi, maaf ini persegi ya maksudnya. Ini persegi. Nilai X yang memenuhi adalah, berarti kita harus menggunakan persamaan dulu ya. Yang kita ketahui adalah panjangnya, lebarnya, dan juga luasnya. Berarti kita bisa menggunakan rumus luas persegi panjang, yaitu panjang dikali lebar ya. Luasnya berapa? 136. Kemudian panjangnya mutlak 3-5x dikali lebarnya, kalinya ini aja, kalinya dengan titik supaya tidak keliru dengan x. Titik. Lebarnya adalah 8. Nah, kemudian di sini kan ada perkalian. Kita pindah ruas menjadi pembagian ya. Berarti 136 dibagi 8 sama dengan mutlak 3-5x. Oke. 136 dibagi 8 berapa? Ayo. Hasilnya adalah berapa? 17 ya. Sama dengan mutlak 3-5x. Oke. Coba kita tuliskan lagi. Kita tuliskan ke sini. Jadinya berapa ini? Mutlak 3-5x sama dengan 17. Nah, karena dia nilai mutlak, ingat dengan definisinya bahwa dia akan ada dua kemungkinan, yaitu 3-5x sama dengan negatif 17, atau maaf, tidak perlu pakai nilai mutlak ya. Saya menuliskannya 3-5x sama dengan negatif 17 atau 3-5x sama dengan 17 ya. Kemudian ini 3-nya kita pindah ruas ke sini, jadi tinggallah 5x sama dengan
negatif 17. 3 pindah ruas jadi min 3. Yang ini juga min 5x sama dengan 17 dikurangi 3. Ya. Ini diperoleh hasil berapa ini? Min 5x sama dengan negatif 17 min 3, berarti min 20. Ya. Kalau yang ini negatif 5x sama dengan 17 dikurangi 3 hasilnya 14. Berarti x ini dibagi 5, dibagi negatif 5. Dibagi negatif 5. Ini juga dibagi negatif 5. Hasilnya adalah negatif 20 dibagi negatif 5, hasilnya 4 ya. Sementara yang ini x sama dengan negatif 14 per 5. Nah, dari dua jawaban ini kita bisa menggolongkan. Yang ini x sama dengan negatif 14 per 5 itu tidak memenuhi. Ada yang tahu kenapa? Karena suatu panjang bangun ruang kan dia bentuk bisa berwujud ya. Panjangnya tidak boleh tidak mungkin bernilai negatif ya, maksudnya. Oke. Berarti nilai x yang mungkin adalah 4. Oke. Betul ya. Kemudian kita pindah soal. Ya, ini. Kemarin di antara soal nilai mutlak ada soal tentang pertidaksamaan rasional ya, yang ini. Kalian kan kemarin juga sudah melihat sedikit contoh tentang pertidaksamaan rasional dan juga irasional. Oke, kalau yang ini menyelesaikannya karena ini bentuknya sudah sederhana, berarti kita tinggal mencari batasnya. Mencari batas. Batasnya yaitu pembilang dan penyebutnya. Pembilangnya berarti x plus 4 sama dengan 0. Dan pembilangnya berarti nanti x min 3 sama dengan 0. Kemudian kita pindah ruas ya yang konstantanya, jadi x sama dengan, ini berapa? Negatif 4. Kalau yang ini, x sama dengan 3 ya. Oke. Setelah itu kita buat garis bilangan dengan batas x-nya tadi, yaitu negatif 4 dan juga 3. Kemudian kita ambil salah satu nilai x yang sangat mudah untuk dihitung selain batas-batasnya ini. Nah, kita bisa mengambil 0 ya, 0 letaknya di sini, 0. 0 kita substitusikan ke pertidaksamaan ini, hasilnya 0 ditambah 4 dibagi 0 dikurangi 3, berarti 4 per min 3. 4 per min 3 itu hasilnya negatif 4 per 3 ya. Dia nilainya lebih dari atau sama dengan 0. Betul atau tidak? Salah ya ternyata.
Jadi area ini dia tidak memenuhi. Dengan cara yang sama, kalian bisa mencari bilangan X, nilai X di sini ataupun di sini. Dan nanti hasilnya area ini memenuhi, di sini juga memenuhi. Oke, berarti penyelesaiannya adalah bilangan-bilangan yang kurang dari negatif 4 atau bilangan-bilangan yang lebih dari 3. Jadi kita tuliskan X kurang dari atau sama dengan negatif 4 atau X lebih dari 3. Kenapa tandanya tidak menggunakan sama dengan? Karena penyebut tidak boleh bernilai 0. Nah, yang membuat penyebutnya nilainya 0 adalah X sama dengan 3. Berarti dia tidak menggunakan tanda sama dengan. Hanya tanda lebih dari. 3-nya tidak termasuk berarti. Ya, berarti batasnya atau penyelesaiannya adalah X kurang dari atau sama dengan negatif 4 atau X lebih dari 3. Oke. Jawabannya adalah yang ini. Betul ya? Oke. Nah, bagaimana menurut kalian soal-soal tadi? Susah? Tidak ya, dari evaluasi Ibu, soal-soal tadi termasuknya soal-soal sedang, tapi beberapa di antaranya sebenarnya soalnya mudah. Hanya saja mungkin kalian kurang teliti dalam menghitungnya. Jadi jawabannya, jadi kalian memilih jawaban yang kurang tepat, ya. Oke. Kemarin ulangan nilainya berapa? Bagi kalian yang belum ulangan ataupun nilainya yang di bawah 75, nanti akan dibuatkan ulangan harian susulan dan juga remedi. Oke, jadi ditunggu info selanjutnya saja ya. Kemudian, informasi untuk materi PTS besok itu tentang definisi nilai mutlak, penyelesaian persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak, serta soal-soal kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan nilai mutlak. Seperti tadi ya, kemungkinan. Oke, dipelajari dengan baik. Semoga hasilnya nanti memuaskan. Jika kalian punya pertanyaan, kalian bisa menghubungi Ibu langsung melalui WhatsApp, oke? Baik, sekian video Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar semuanya.